Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sholatu wassalamu ala rasulillah Syedina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku seiman, pernahkah Anda mendengar tentang Khodam Al-Quran? Khodam ini diyakini sebagai energi spiritual bercahaya yang mendampingi orang-orang yang tekun membaca dan mengamalkan ayat suci. Pada kesempatan kali ini, mari kita selami samudra ilmu dan hikmah dengan membahas 10 tanda orang yang diikuti Khodam Al-Quran. Kehadiran Khodam ini bukan hanya membawa keberkahan, tetapi juga menjadi pertanda bahwa hati seseorang telah dihiasi cahaya ilahi. Jika video ini hadir di beranda Anda, adalah sebagai pertanda kasih sayang Allah kepadamu dan menjadi petunjuk darinya. Menulis shalawat kepada Nabi di kolom komentar, insya Allah membuka peluang syafaatnya di akhirat kelak dan menjadi bukti cinta penghormatan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan dalam setiap langkah dan usaha. Semoga pula kita diwafatkan dalam keadaan beriman dan Islam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu tanda kebaikan seorang hamba adalah keberadaan Khodam Al-Quran yang menjaganya. Khodam ini membimbingnya dalam setiap langkah kehidupan, menerangi jalan di kala gelap, dan menguatkan hatinya di tengah badai cobaan. Mari kita renungkan bersama 10 tanda orang yang diikuti Khodam Al-Quran yang terpancar dari perilakunya sehari-hari. Siapkah Anda untuk menyelami tanda-tandanya? Tanda yang pertama, kecintaannya dalam pengamalan Al-Quran tercermin jelas dalam kehidupan seorang Muslim yang memeluk Islam dengan sepenuh hati dan dedikasi yang tulus kepada kitab suci Al-Quran. Individu yang dipenuhi dengan cinta akan Al-Quran akan selalu merajut hubungan yang erat dengannya, merenungkan dan mendalami pesannya dengan penuh kesungguhan. Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia adalah pilar utama bagi keyakinan mereka, seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Furqan ayat 30. Dan Rasul berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang dianggap terlantar." Rasulullah sendiri telah menyatakan kepeduliannya terhadap umatnya yang telah meninggalkan Al-Quran, menandakan pentingnya untuk tetap dekat dengannya. Dengan tekad yang kokoh, mereka mengintegrasikan ajaran Al-Quran ke dalam kehidupan sehari-hari, memandangnya sebagai panduan utama dan menerapkan setiap ajaran yang terkandung di dalamnya, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 2. yang menegaskan bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi mereka yang bertakwa, tidak hanya memperkaya diri sendiri dengan kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran, namun mereka juga berusaha keras untuk menyebarkan ajarannya kepada orang lain, aktif dalam dakwah, karena Al-Quran adalah rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana diungkapkan dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Melalui cinta yang mendalam dan dedikasi yang konsisten terhadap Al-Quran, mereka menjadi teladan yang menyinari jalan kebenaran dan kebaikan bagi seluruh umat manusia. Tanda yang kedua, menjaga akidah dan iman. Seperti perisai kokoh, akidah dan iman menjadi benteng utama bagi Muslim sejati. Hal ini terlihat jelas dalam dedikasi mereka untuk kokoh pada nilai-nilai keimanan yang dipancarkan Islam. Untuk memperkuat benteng tersebut, para Muslim ini memperdalam pemahaman Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Tidak hanya itu, mereka juga menjauhi segala perbuatan yang menyimpang dari ajaran Islam, seperti bid'ah dan syirik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang maknanya sebagai berikut,
barang siapa yang dapat menjaga dua perkara, maka aku jamin baginya masuk surga. Para sahabat bertanya, apakah dua perkara tersebut, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, lidah dan kemaluannya. HR, Muslim, Kitab Al-Iman, Bab Al-Khimar, Wal Ghudur fil Hadits. Tanda yang ketiga, memiliki akhlak mulia. Orang yang diikuti khodam Al-Quran menonjol dengan akhlak mulia, menjunjung tinggi kesopanan dan nilai moral dalam interaksi sosial. Mereka berpegang teguh pada ajaran surah Al-A'raf ayat 199 yang mendorong mereka untuk memaafkan, berbuat baik, dan menghindari kebodohan. Sikap adil, jujur, dan lembut dalam tutur kata dan perbuatan mereka mencerminkan kebaikan hati dan kesopanan mereka terhadap sesama. Tanda yang keempat, rendah hati dan tidak sombong. Al-Quran dan Rasulullah menekankan pentingnya rendah hati dan tidak sombong sebagai prinsip dasar dalam berinteraksi. Manusia haruslah ingat bahwa hanya Allah lah yang layak untuk dimuliakan. Surah Al-Mu'minun ayat 60 menegaskan, dan jadikanlah dirimu lemah lembut terhadap orang-orang yang mengikuti engkau dari kalangan orang-orang yang beriman. Dan hadits Muslim menjelaskan sabda Rasulullah, barang siapa yang merendahkan diri karena Allah Ta'ala, niscaya Allah akan meninggikan derajatnya. Mengajarkan bahwa rendah hati adalah bentuk penghormatan terhadap ciptaan Allah dan jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Dengan sikap ini, seseorang dapat menjalin hubungan harmonis dengan sesama dan meraih ridho Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, tanda yang kelima, menjauhi dosa dan maksiat. Orang yang diikuti khodam Al-Quran menjauhi dosa dan maksiat, baik dalam tindakan fisik maupun dalam hati dan pikiran, sebagai bagian dari perjalanan spiritual mereka. Surah An-Nisa ayat 110 menegaskan bahwa Allah selalu membuka pintu ampunan bagi hambanya yang bertaubat. Oleh karena itu, mereka terus berusaha menjauhi dosa dan maksiat sebagai bentuk ketaatan dan pengabdian kepada Allah. Tanda yang keenam, konsistensi dalam berzikir dan beribadah. Salah satu tanda yang menunjukkan orang yang diikuti khodam Al-Quran adalah menunjukkan konsistensi dalam berzikir dan beribadah. Mereka mencari ketenangan dan kekuatan spiritual melalui zikir kepada Allah. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Menjaga salat 5 waktu dengan khusyuk. Surah Al-Mu'minun ayat 1-2. Dan bertawakal kepada Allah sebagai kunci sukses. Surah At-Talaq ayat 3. Ini adalah pilar utama dalam kehidupan mereka. Tanda yang ketujuh, menjaga amanah dan janji. Menjaga amanah dan janji adalah kewajiban dalam Islam, seperti yang ditegaskan dalam surah An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyerahkan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menuntut. Jika kamu menetapkan hukuman di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Dan hadits riwayat Ahmad, sesungguhnya seseorang tidak beriman hingga ia menjaga amanah yang dipercayakan kepadanya, dan tidak berislam hingga ia menjaga janjinya. Ini adalah bagian penting dari etika dan moralitas Islam, dan merupakan tanda bahwa seseorang diikuti khodam Al-Quran. Tanda yang kedelapan, sabar dan istiqomah dalam ujian. Sebagai ciri, orang yang diikuti khodam Al-Quran adalah selalu menunjukkan keteguhan dan kesabaran dalam menghadapi ujian. Yakin bahwa setiap cobaan adalah kesempatan untuk mendapatkan pahala. Surah Ali Imran 6. Mereka juga istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran. Surah Hud ayat 115. Dengan sabar dan istiqomah, mereka mendekatkan diri dan menguatkan iman mereka. Tanda yang kesembilan, kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama. Sebagai individu yang diikuti khodam Al-Quran, menunjukkan kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama.
menjunjung tinggi silaturahmi, berbuat baik, dan memberi sedekah. Mereka memaafkan kesalahan dan menjaga perdamaian, sejalan dengan ajaran surah An-Nisa ayat 1, yang artinya, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, Adam, dan Dia menciptakan darinya pasangannya, Hawa. Dari keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." Dan ditegaskan dalam surah Ali Imran ayat 134, orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Perilaku ini mencerminkan keberadaan khodam Al-Quran dalam kehidupan mereka. Tanda yang ke-10, sibuk dengan ilmu dan pendidikan. Dari salah satu tanda, orang yang diikuti khodam Al-Quran aktif dalam menuntut ilmu dan pendidikan, baik agama maupun dunia, dan bersemangat menyebarkan pengetahuan bermanfaat, disebutkan dalam Al-Quran, Surah Taha, ayat 114. Artinya, dan katakanlah, ya Tuhanku tambahkanlah kepadaku ilmu. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud, menuntut ilmu adalah wajib atas setiap muslim. Mereka belajar bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk memberi manfaat kepada orang lain. Hadis Ibnu Majah. Kesibukan ini bukan hanya tanda kecerdasan, tetapi juga bukti keberkahan dan keberadaan khodam Al-Quran dalam kehidupan mereka. Menjadi orang yang diikuti khodam Al-Quran adalah sebuah anugerah yang patut disyukuri. Raihlah tanda-tandanya dengan tekun membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan sumber kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Yang menyimak sampai akhir, semoga kelak terhindar dari neraka dan dimasukkan dalam surganya Allah. Amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini kepada teman-teman Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.